Nah, berikut ini saya sudah melakukan applet berbasis teori ya gitu. Jadi applet ini dipakai untuk berbasis teori, dan di sini datanya saya sudah input lagi-lagi di kotak ini, dan kemudian pada grafik ini itu adalah visualisasi dari data kita. Jadi terlihat nih, yang opt-out sama yang netral kan proporsinya lebih tinggi ya dibandingkan yang opt-in ya. Nah, kita pengen tahu apakah pengujian hipotesis kita itu adalah P1 ya, P yang opt-in sama dengan P2 sama dengan P3 ya, yang netral gitu ya. Hipotesis alternatifnya itu adalah setidaknya ada satu K gitu ya, di antara 1, 2, dan 3 yang berbeda dari yang lainnya. Nah, kita pengen tahu apakah H0 atau H itu bisa ditolak, H0 itu bisa ditolak atau tidak gitu ya. Dan di sini chi-square-nya sudah dihitung ya, sama seperti yang tadi kita dapatkan ya. Dan nilai-nilai ini tuh adalah itu ya tadi, EI dikurangi OI dikuadratkan dibagi EI ya. Ini total ada 6 sel, maka ada 6 penjumlahan. Ini ke 6 angka ini kalau dijumlahkan tuh jadi ini nih ya. Dan lagi-lagi kalau chi-square-nya itu besar, berarti kita lebih mudah untuk menolak H0, tapi kalau chi-square-nya kecil, kita akan sulit menolak H0. Dan di sini karena menggunakan teori base, kita tidak perlu melakukan simulasi, di sini sudah dihitung p-value-nya itu ternyata kecil sekali ya. Kecil sekali, hampir 0 ya, dan ini jelas kurang dari 5%. Berarti kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Berarti setidaknya ada satu dari P1, P2, P3 yang berbeda dari yang lain gitu ya. Dan tapi kita nggak peduli siapa gitu. Namun kita sudah bisa duga bahwa kelihatannya yang P yang opt-in yang berbeda nih ya, karena kelihatan dari gambar juga kelihatan. Nah, itu berbeda. Jadi ada kesimpulan dari studi ini adalah setidaknya ada perbedaan dari peluang seseorang mau mendonor dengan cara kita melakukan survei gitu ya. Nah, di sini kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya, apakah ada asosiasi antara bagaimana kuesioner atau survei diberikan dengan peluang seseorang menjadi donor? Ya, jawabannya ya. Ya, ada asosiasi. Nah, apakah asosiasi ini tuh bisa menjadi hubungan sebab akibat? Ya, sayangnya belum ya. Jadi karena studi ini adalah studi observasi di mana si peneliti itu hanya mengamati ya. Karena studi ini adalah studi observasi. Nah, apakah hasil ini dapat digeneralisasi ke populasi? Nah, ini kita belum mendapatkan informasi apa-apa, apakah si sampel itu diambil secara random atau tidak gitu ya. Tapi seandainya diambil secara random, berarti hasil ini bisa digeneralisasi ke populasi. Namun jika sampel ini diambilnya tuh bukan secara random gitu, hanya untuk daerah tertentu, maka ini tidak bisa digeneralisasi ke populasi ya gitu ya. Jadi tergantung apakah random sampling dilakukan atau tidak ya. Oke, semoga cukup jelas bagaimana melakukan pengujian hipotesis berbasis teori di mana kita menggunakan statistik chi-square. Dengan menggunakan applet atau dengan menggunakan pengujian statistika berbasis teori, kita juga bisa mencari confidence interval untuk perbedaan proporsi di antara ketiga grup ini gitu ya. Jadi di sini saya sudah, selain mendapatkan p-value untuk menolak atau belum menolak 0, di sini saya juga bisa memilih suatu opsi, yaitu apa yang disebut dengan confidence interval nih, 90% confidence interval untuk perbedaan proporsi gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan, karena kita ada 3 grup, maka kita akan mendapatkan 3 value nih. Nah, value yang pertama itu adalah opt-in dikurangin opt-out, itu adalah P-in dikurangin P-out gitu ya. Jadi berapakah sih perkiraan selisih antara proporsi in dengan proporsi out gitu ya? Yaitu di antara ini nih ya. Di antara minus 0,57 sampai minus 0,23 gitu ya.
Nah, ini adalah confidence interval untuk selisih antara P in dengan P out. Kemudian selanjutnya juga P in dengan P netral. Ini selisihnya itu adalah minus 0,199 ya, minus 0,54 gitu. Nah, ini ada selisih antara perkiraan confidence interval, perkiraan antara P in dengan P netral. Dan yang terakhir, P out dengan P netral. Nah, confidence intervalnya itu adalah minus 0,117 sampai positif 0,1856 ya. Nah, kelihatan di sini P in dengan P out itu confidence interval itu semua bernilai negatif ya. Berarti dengan kata lain sudah ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa P in itu kurang dari P out gitu ya. Kurang dari P out. Nah, begitu pula dengan P in dengan P netral. Jadi sudah ada bukti yang kuat bahwa P opt in dengan P netral itu makanya dikasih tanda bintang nih di sini. Jadi sudah ada bukti yang kuat untuk mengatakan ini dan ini. Namun ketika kita membandingkan P out dengan P netral, ya, terus confidence intervalnya itu dari negatif sampai positif. Berarti artinya tuh P in dengan P out dengan P netral belum ada bukti untuk mengatakan bahwa P in atau P out itu siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, kita nggak tahu gitu ya. Jadi belum ada bukti untuk menolak fakta ini nih gitu ya. Jadi P out sama P netral saat ini kita masih percaya bahwa mereka tuh tidak ada perbedaan. Nah, itulah analisis lanjutan yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan teori Bayes. Semoga cukup jelas. Nah, berikut ini sedikit perbedaan di antara simulation Bayes dan teori Bayes. Nah, simulation Bayes setidaknya selalu bisa dikerjakan untuk apapun kasusnya gitu ya. Namun kekurangan dari simulation Bayes itu kita harus punya kemampuan untuk bisa mensimulasikan data kita ya, mensimulasikan hipotesis null. Nah, kebetulan kita punya applet yang bisa kita pakai untuk mensimulasikan, tapi seandainya di kasus-kasus lain belum tentu ada applet yang kita harus bikin programnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk teori Bayes, kelebihannya dulu ya, kita tidak perlu melakukan simulasi karena rumusnya itu sudah ada, formulanya sudah ada, dan statistik software statistik tuh berbasis teori Bayes sih sebenarnya. Namun kekurangannya teori Bayes, lagi-lagi kita harus memenuhi apa yang disebut dengan validity condition. Nah, validity condition untuk multiple proportion test itu adalah tadi kan kita ada itu kan ya, ada kotak-kotak ketika kita bikin tabel. Nah, setiap kotak pada tabel ya harus lebih besar dari 10. Lebih besar atau sama dengan ya 10 ya. Ini syarat validity condition kapan kita bisa pakai teori Bayes ya. Kalau ini tidak terpenuhi berarti kita harus pakai simulation Bayes mau nggak mau.